Halo pemirsa Jawa Pos TV, senang sekali kita berjumpa kembali bersama saya Suli Sesa dalam program Jateng Talk. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio Jawa Pos TV Semarang. Kali ini narasumber kita, tamu kita adalah seorang legislator DPRD Jawa Tengah, sekaligus menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Tengah. Beliau adalah Haji Bambang Eko Purnomo, SEMM atau sering dipanggil dengan sebutan Mas BEP. Langsung kita sapa Mas BEP. Apa kabar Mas BEP? Alhamdulillah, sehat pun Mas, sehat. Oke, Mas BEP ini pengusaha pedagang ya? Pengusaha Mas. BEP ngitung ya, terus ya? Biar break even point Mas. Biar break even point. Ya. Sekarang masih menjabat sebagai anggota legislatif. Masih. DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dari fraksi Demokrat, Mas. Partai Demokrat. Oke, ini tapi sehari-hari juga menjabat sebagai Ketua PP ya, Pemuda Pancasila. Nah, ini kesibukan apa nih Mas pasca pemilu ini yang tengah dilakoni Mas BEP? Kalau kita terus ya Mas, kegiatan tidak berhenti dalam artian walaupun pemilu, walaupun tetap kegiatan kita baik keorganisasian di Ormas tetap jalan, karena kan kita targetnya pertengahan tahun ini kita selesai 35 kabupaten untuk regenerasi muscap. Jadi kita terus tiap bulan itu terus 2, kadang 1, kadang itu muscap itu, dan kemudian juga bagaimana kita melihat kondisi di lapangan, apa yang bisa kita bantu untuk anggota-anggota kita dulu gitu. Mas BEP, kalau boleh tahu ini latar belakangnya sebelum menjadi politisi apa ini Mas? Saya mungkin kalau bicara, saya dulu ngajar Mas, dosen. Terus kemudian saya juga aktif di organisasi sama pengusaha kita Mas. Bergerak di bidang apa nih usahanya? Ada outsourcing, kemudian dulu kita mechanical electrical Mas. Jadi cocok lah ya, namanya ada hubungannya sangat kuatnya BEP. Break even point. Nah, tiap hari BEP terus gitu ya. Minimal seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu juga ini sudah berapa lama ini menjadi ketua MPW ya istilahnya ya, PP Pemuda Pancasila Jawa Tengah ini? Kalau saya cerita, kalau ketua MPW dari 2017. 2017. Itu per periode itu 5 tahun. Ini ketua ya? Ketua. Itu periode kedua ini Mas. Terus kalau di PP saya masuk dari 94. 94 zaman SMA. Kemudian saya 97 jadi ketua Satuan Pelajar Mahasiswanya se-Jawa Tengah sampai tahun 2017 itu. Kalau pelajar itu kalau di PP itu Satma ya? Satma ya Mas ya? Apa yang membuat Mas BEP ini tertarik bergabung dengan Pemuda Pancasila? Ini kalau boleh saya sampaikan ya, image sebagian masyarakat ini Pemuda Pancasila itu sangar gitu sangar. Wah, ini pokoknya tidak pernah melewatkan, apalagi kalau ada hajatan. Sampai akhirnya ada yang istilahnya nyebutnya pasukan nasi bungkus. Ini berangkatnya ini nggak ke Papua ya, bukan tupoksinya. Ini apa yang membuat Mas BEP tertarik bergabung dengan PP ini? Pemuda Pancasila ini memang kena kalau di sosmed betul-betul kita diserang habis-habisan, dibully. Tapi kan mereka tak kenal maka tak sayang. Gabung dulu, dan biasanya hajatan itu kenapa PP datang? Itu biasanya punya hajat orang PP. Nggak mungkin bukan orang PP ngundang, nggak mungkin, atau orang kerabatnya PP minta bantuan untuk diamankan. Dan itu tanpa bayaran Mas. Tanpa teman-teman itu sama sekali nggak minta. Makanya kenapa saya tertarik dengan PP? 1, loyalitasnya Mas. 2, pertemanannya luar biasa. Kekeluargaan luar biasa. Yang 3, kita punya prinsip Mas. Dalanin rokok tiketnya surga Mas. Dalanin rokok tiketnya surga. Kalau kita masuk ke dalam, kalau kita masuk ke dalam organisasi yang katanya preman, kita bisa memperbaiki, setidaknya memberi contoh sesuatu yang baik sedikit dan orang itu mau ikut kita. Itu kan dalanin rokok, karena memang orang-orangnya banyak yang dipandang masyarakat seperti itu. Tapi setidaknya kalau kita berhasil membawa ke ibaratnya seperti diri kita dan sebagainya, itu tiket kita bisa surga Mas. Menarik ya, dalanin neraka tiketnya surga. Memang itu yang ditanamkan ya? Saya tanamkan itu, dan memang ada satu yang ketertarik kita di sini Mas. Ketika ada stiker PP mobil ini mogok di satu daerah. Tiba-tiba ada yang lihat, langsung berhenti Mas sama PP-nya, dibantu. Sampai dibawa ke rumahnya, kasih minum, dibantu semua sampai itu, dan itu tidak sekali 2 kali. Itu memang ada yang kita
kita menganggap bahwa kita masuk satu organisasi pemuda Pancasila ini ikut memiliki Handar Beni. Banyak juga yang masuk hanya sekedar pengen tahu batu loncatan atau sekedar pengen jani PP untuk perlindungan dan sebagainya banyak Mas. Gitu. Tapi yang benar-benar aktif, dan kami pun mengharamkan anggota PP yang aktif dan ber-KTA itu kelaparan Mas. Jadi kalau memang ketua rantingnya tidak bisa memberikan makan beras atau apa yang kelaparan itu atau memberikan solusi, ketua PAC-nya. Kalau enggak, ketua MBC-nya nggak bisa, ya kita turun tangan gitu. Jadi jiwa korsanya itu ya yang kuat ya. Jiwa korsa luar biasa. Jadi kalau istilahnya, kalau melihat uniform, struktur hampir mirip semi militer ya. Ya kan paramiliter emang kita. Paramiliter. Iya. Idealisme atau ideologi yang ditanamkan adalah Pancasila abadi ya. Betul. NKRI harga mati. Betul. Nah, kalau boleh tahu, ini pengen langsung dari Mas PEP selaku Ketua PP Jawa Tengah, kegiatan atau nilai-nilai seperti apa yang ditanamkan kalau melihat beragam orang yang ikut dalam organisasi ini? Kalau mencari Indonesia mini ya di Pemuda Pancasila Mas. Kita masuk Pemuda Pancasila tidak pernah ditanya bapakmu kerjanya apa, agamamu apa, partaimu apa, sukumu apa, semua bisa masuk. Awakmu tatuan apa ora, dan bisa masuk semuanya. Tanpa melihat latar belakang. Yang jelas yang dilarang hanya dua: satu, pemakai dan pengguna narkoba, yang kedua pengkhianat. Itu aja. Pengkhianat ini pengkhianat apa ini? Ya, kan kalau pengkhianat otomatis dia udah mengkhianati diri dan temannya. Apalagi berarti untuk jiwa korsa kan seorang yang punya hati jiwa pengkhianat itu kan otomatis dia tidak bisa loyal, Mas. Gimana cara ngukurnya, Mas? Ya, nanti yang menilai alam, yang menjawab akan waktu itu, Mas. Oh, diterima dulu? Iya, kita kan tidak tahu, Mas, orang itu seperti apa. Tapi bagi kami, siapa bisa masuk, yang asal ber-KTP Indonesia, kan gitu. Dan memang kalau menanamkan nilai-nilai Pancasila ini kan banyak juga yang di zaman sekarang mulai terang-terangan melawan Pancasila dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita selami, kita dalami, ini yang paling cocok, Mas, di negara kita. Gitu. Jadi boleh orang mengatakan bahwa Pancasila ini sudah tidak sesuai zaman dan sebagainya. Tapi kenyataannya kalau kita lihat dari nilai-nilainya, kita itu pelajari ini dari zaman dulu kan, Mas. Jadi kita merasa bahwa ya kalau memang benar-benar kamu bisa mengejawantahkan Pancasila ini, hidup kamu luar biasa. Tapi kan kita kadang belum bisa. Relevan sekali, Mas, gitu. Masih sangat relevan, makanya memang harus ada masyarakat, organisasi yang ikut menjaga dan membela Pancasila. Salah satunya PP ini ya, Mas. Oke, sekarang jumlah anggota berapa nih di Jawa Tengah? Ini kan kita baru, Mas. Dalam artian, dulu saya waktu megang 2017, Mas, itu yang ber-KTA resmi nasional itu cuma 1.300 se-Jawa Tengah. Sekarang udah ratusan ribu, Mas. Ber-KTA nasional, berarti nasional. Yang mengeluarkan nasional pusat ya? Oke. Kan berarti banyak juga yang masih KTA pusat berarti, Mas? KTA pusat. Ada juga yang buat KTA lokal, tapi sekarang kita himbau supaya membuat KTA nasional. Gitu. Kalau melihat proses rekrutmen, kalau saya mati ini PP ini memang mirip ya kayak semi militer, paramiliter dengan Diksar ya, Mas ya. Ada pembinaan fisik juga ya. Wah, itu kayak tentara ini dikirim ke Papua kan gitu. Berani nggak gitu? Bukan soal berani atau enggak. Ini kan sudah ada tugasnya ya kan. Seperti apa, Mas, proses rekrutmennya? Gini, Mas. Satu masuk PP itu dia pengen masuk sebagai apa dulu. Kalau pengusaha ya nggak ada gitu, Mas. Pengusaha Pemuda Pancasila, kalau buruh, badan buruh beda lagi, yang mahasiswa juga beda, sedangkan kalau itu kan untuk komando inti, untuk pasukan. Koti yang Diksar itu. Berarti yang latihan fisik-fisik itu yang Koti komando inti, pasukan tempurnya Mahapidana tanpa pamrih. Gitu. Pasukan tempurnya berarti? Bukan pasukan tempur, Mas, itu garda terdepan. Jadi semacam mereka yang dipersiapkan untuk sewaktu ada masalah, ada acara, mereka yang ke depan duluan. Ada misalnya ada bencana, kemudian kerjasama dengan TNI Polri, bersih-bersih desa dan sebagainya, mereka yang ke depan pertama gitu. Itu yang uniformnya lengkap ya? Dari sepatu sampai topi, baret dan sebagainya, semua itu lengkap. Jadi bisa dibedakan kalau ini pasukan komandonya itu dari uniform lengkap atau enggaknya ya. Kalau enggak lengkap berarti ini yang pejabatnya ya, Mas ya. Bukan pejabat, Mas.
Ada bagian, ada bidang hukum namanya BPPH. Itu isinya pengacara-pengacara, ada pengusaha, badan pengusaha. Jaket aja ya. Ada baju, ada jaket, ada yang jas, terserah mereka mau seperti apa, yang penting sesuai dengan ADRT gitu Mas. Kemudian kalau SAPMA, Satuan Siswa Pelajar Mahasiswa juga berbeda lagi, bajunya sama, cuman mungkin ada coraknya hitam sedikit dan sebagainya gitu. Kemudian kalau yang apa namanya perempuan juga ada, itu budaya perempuan itu juga sama, itu menginduk, jadi beda-beda Mas. Treatmentnya berbeda-beda ketika seperti apa contohnya Mas? Oke, treatment di masing-masing. Jadi kalau kita diklat yang bukan untuk komando inti, itu diadakan nasional. Dari nasional itu biasanya seperti classroom di forum, kemudian selama 3 hari materi dari materi politik, sosial, sampai bagaimana tata cara bersidang di organisasi, bagaimana cara attitude kita ngomong, kemudian bagaimana kita membuat nama baik organisasi. Kemudian dan banyak lagi yang internal yang disampaikan bahwa kamu pakai baju Dureng PP tahu artinya enggak kan gitu. Kan ada 3 warna, 1 hitam, 2 oranye, 1-nya coklat. Itu hitam itu ya? Iya. Bukan hitam itu kan lorengnya ada 3 warna Mas. Oh, loreng hitam. Loreng hitamnya kan hitam, oranye sama coklat. Itu darah yang mengalir di kain hitam atau baju hitam. Ada yang sudah mengering coklat, ada yang masih basah oranye. Itu zaman dulu, zaman perjuangan melawan komunis dulu Mas. Oke. Gitu. Jadi setiap pakai baju itu naik 1 tingkat mental kita kan gitu. Wah Wah, ternyata seragam yang dikenakan oleh teman-teman pemuda Pancasila ini ada filosofinya ya. PP ini salah satu organisasi masyarakat di samping Banser yang dulu juga ikut berjuang ya, dalam kutip menegakkan Pancasila ketika terjadi pemberontakan itu Mas, ya. Jadi latar belakangnya seperti itu ya Mas ya. Ada ratusan ribu di Jawa Tengah anggotanya. Susah nggak Mas ngurusin ratusan ribu anggota? Karena kita satu komando sistemnya Mas. Biasa kayak gitu. Jadi masing-masing kan ada mulai dari anak ranting, kecamatan PAC, kemudian MPC, mereka membawa itu semua. Jadi kadang kita tidak kenal satu sama lain, tapi ketika kita ada acara di misalnya di daerah Randu Blatung misalnya paling jauh, Blora, kita ke sana lihat ada kita atau ada ciri khas kita, mereka berhenti dan datang ikut membantu biasanya gitu. Dari ratusan ribu ada yang melenceng, ada yang diberhentikan dari keanggotaan selama kurun waktu tahun kemarin. Pasti toh Mas. Jadi watak bermacam-macam. Jadi masuk organisasi kan orang satu kandung saja anak 4 wataknya beda-beda. Apalagi ini beda ibu, beda bapak. Seperti itu. Dan tapi kita selesaikan dengan cara-cara yang itu. Tapi banyak juga yang kadang merasa bahwa dirinya lebih pintar dari yang lainnya, lebih sok tahu dan sebagainya. Itu kadang ya memang seperti itulah namanya organisasi. Kan itu Mas, tergantung kepentingan dia masuk di organisasi. Gitu. Baik, Mas PP, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Pemirsa Jawa Post TV, tetaplah bersama kami di perbincangan di Jateng Talk bersama Mas PP. Ini beliau adalah legislator, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Jateng. Kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Update Makan Wena tayang setiap hari pukul 16 hanya di Jawa Post TV. Saya coba dulu mbok nomnya. Nah, ini kan update Makan Wena. Lolos. Baik, pemirsa Jawa Post TV, kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Mas PP, legislator provinsi atau DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Tengah. Tadi kita sudah berbincang seputar kiprah dan sepak terjang Mas PP menahkodai Pemuda Pancasila Jawa Tengah. Sekarang saya mau ke soal politik ini Mas PP. Dari Ormas Anda lalu menjadi politisi berlabuh di Partai Demokrat. Anda terbilang cukup lama juga menjadi legislator ini Mas. Apa yang membuat Mas PP tertarik dengan politisi atau politik ini? Jadi mungkin begini Mas,
Ini pengalaman. 2004 kami disuruh mencoba untuk maju DPD, utusan daerah itu lawannya pada saat itu luar biasa, ada Pak Budi Santoso, Bu Nafisa, Pak Kiai Halfani, terus dan lain sebagainya lah, Pak Darto. Itu kita untuk ngecek aja, tes ombak zaman dulu 2004. Dari usia kita masih 26 tahun itu, masih muda lah. Ya masih muda, kita tes ombak. Terus sampai situ kita berhenti sih, Mas. Kita nggak ikut kemana-mana. Tapi kemudian kebetulan salah satu bapak angkat saya kan mantan Kapolda Jawa Tengah, Pak Nur Faizi. Itu Majenang. Ya, terus bawa kita masuk ke Partai Demokrat 2005. 2005 kita diajak masuk ke Partai Demokrat. Di situ kita pengurus pusat dulu, Mas. Nah, setelah pembentukan Jawa Tengah, kami ditaruh Jawa Tengah. Kemudian kami mulai bertarung di itu. Sebenarnya kalau bicara masalah organisasi itu kan tetap arahnya ke politik, Mas. Walaupun mungkin politiknya bukan politik organisasi politik dalam artian parpol, tapi setidaknya kita ikut berpolitik. Karena apapun yang namanya politik itu kan kekuasaan sebenarnya. Tujuan akhirnya kekuasaan. Tujuan akhirnya. Cuman kalau kita bicara masalah itu bagaimana pembelajaran kita terhadap politik di tingkat bawah, menengah dan atas. Nah, ini bagaimana pembelajaran kita di tingkat bawah kemudian menengah. Kalau tingkat atas kan mungkin ketua-ketua kita yang di atas yang pemberi kebijakan memutus kebijakan, decision maker itu. Sedangkan kita masih di tatapan menengah, itu pun kadang rame dan sebagainya. Ini kita buat tertarik. Kalau kita merubah itu dari luar, itu susah. Dari dalam pun ternyata lebih susah. Gitu. Intriknya kan luar biasa. Cuman kita tergantung arah kita sudah apa. Kadang kita mengalir, kita nggak bisa menentang arus, Mas, kalau politik itu. Tapi bagaimana caranya kita ikut arus, tapi kita membuat arus tersendiri gitu loh. Tapi setidaknya arus itu tidak bertentangan dengan atas dan bukan tipe-tipe yang melawan tanpa berpikir dan sebagainya. Bukan tipikal pembangkang. Bukan pembangkang kita. Cuman dari situ kalau memang kita cocok di situ, mau ditempatkan di mana saja sebenarnya kita bisa enjoy, bisa menikmati, dan itu mungkin yang kami pelajari. Dan kenapa di Pemuda Pancasila terus kemudian di politik, dan waktu saya masuk politik saya belum jadi ketua. Anggota masih saya masih ketua Sapma pelajar. Jadi 2009 kita terpilih, ya kita bersyukur lah itu karena memang ya mungkin ini garis tangan kami, Mas. Tapi ketika saatnya Tuhan berkehendak lain, ya kita juga ngikut saja karena pasti kan ada sesuatu di balik itu. Betul. Soal ada hikmah. Gitu. Dapil Banjarnegara ya. Banjarnegara Purbalingga Kebumen. Daerah selatan sana pegunungan ya. Ketika turun ke konstituen menjabat sebagai anggota dewan, serapan aspirasi apa yang paling sering diserap oleh Mas PB ketika turun di konstituen? Kita sampai tidur di rumah penduduk, Mas, kadang. Karena mungkin kami seneng tongkrong dan sebagainya. Pernah ada satu konstituen di salah satu itu, dia ngundang kita untuk tidur di rumahnya. Tapi ternyata di rumahnya itu hanya ada satu kamar, satu ruang tamu, satu dapur. Tapi kan kita udah berjanji untuk di rumahnya. Walaupun masa kita ngusir anaknya untuk itu kan nggak mungkin. Akhirnya kita gelar klosok, kita ngobrol gitaran sampai pagi, bakar-bakar pohon sampai pagi, ngobrol. Setelah subuh kita subuh bareng, kemudian kita pamit. Tapi setidaknya kan kita sudah nginap di situ. Itu jadi salah satu contoh seperti itu, Mas. Dan serapan biasanya kami langsung ke masyarakat dan sebagainya. Dan memang bantuan kami sebagian besar kami masukkan langsung ke aspirasi, kami masukkan ke hasil reses dan sebagainya itu, sehingga bisa dicek langsung apa yang kita bawa itu. Dan alhamdulillah bantuan kami nggak pernah namanya ada potongan sepeser pun. Dan itu langsung kita serahkan. Misalnya kami dapat bantuan misalnya sekian, 1M misalnya, kita panggil lurah-lurah yang kemarin ini silakan dibagi, monggo, gitu. Dan memang kita yang tahu mereka butuh apa kan mereka sendiri, Mas. Iya, betul. Bukan kita maksakan harus ini, enggak. Karena bagi saya ada sesuatu yang belum saya utarakan
bahwa kalau kita hanya membantu skin berarti hanya memberikan minum dikala haus saja, Mas. Tidak bisa semuanya. Karena sebenarnya ada kerja besar di Jawa Tengah ini. Mau di dapil saya aja Banjarnegara Kabupaten Purbalingga itu salah satu yang termiskin kan. Miskin ekstrim kan ada di situ desa-desanya. Nomor 3 atau nomor berapa itu ya? 5 dan besar ya kayaknya. Mungkin juga apa namanya UMR paling rendah, Mas. Tapi bagaimana masyarakat itu mereka bisa bertahan di dalam suasana seperti itu kan luar biasa sekali. Makanya kita datang, kadang dikatakan Mas anggota dewan itu datang kalau pas butuh saja. Tapi kan kita datang itu bukan sebagai anggota dewan juga, Mas, kita sebagai teman, sebagai itu. Jadi kita mau main gitu. Bukan waktu mau coblosan aja ya? Iya, karena saya jarang pakai jas, jarang pakai itu, Mas. Kadang saya celana pendek. Terus kayak koncone dewi. Iya, karena memang apa nggak beda, Mas, orang yang latar belakangnya dari organisasi gaul dengan organisasi yang memang perlente kan berbeda. Itu, jadi bukan bosi lah. Karena akarnya memang dari akarnya ya, Mas ya. Karena memang saya pun juga dilahirkan bukan dari orang kaya, Mas. Bapak saya Satpol PP Kota Semarang, Tibum, rumah saya di pinggir kali kota di Pakunden itu juga. Jadi bukan dilahirkan di piring emas. Jadi bagaimana kita merasakan ini, nah pas kue yang dhuwur ya cukup mentus, cukup maki. Gitu. Pas kamu di bawah kamu bisa diinjek gantian. Prinsip saya itu. Jadi siapapun kita hormati, siapapun kita uangke, siapapun kita hargai gitu. Ini anak kota ini. Pakunden, tengah pusatnya kota Semarang, anak betul. Kota ya, Mas. Ini yang mungkin tidak ada jarak ya ketika Mas PEP turun ke tengah masyarakat ya. Yang serapan aspirasi yang belum bisa diperjuangkan sampai sekarang dan di sisa masa jabatan Mas PEP apa ini yang menjadi istilahnya ini hutang dalam tanda kutip Anda sebagai anggota dewan, Mas? Insya Allah kalau yang mereka minta hampir semua sudah kita penuhi. Karena kita tidak mungkin memuaskan semuanya, nggak mungkin. Karena kita dilahirkan juga tidak untuk memuaskan semua orang, Mas. Nah, di situ yang penting prioritas-prioritas mereka sudah kita penuhi. Dan tapi ada satu mungkin yang membuat kami juga bertanya kenapa kok nilai tukar petani masih kecil gitu di daerah sana. Kemudian pangsa pasar untuk petani-petani itu masih belum diperhatikan betul itu, Mas. Baik singkong, kemudian salak, tempatnya kan salak, daerah penghasil salak ya. Duku, durian, nah itu banyak kan, itu jarang kan yang pertanian itu paling di Kebumen, Mas. Yang pertanian sawah itu di Kebumen. Tapi kalau yang daerah Banjar sama Purbalingga lebih banyak perkebunan yang sering sharing dengan kita. Karena di Purbalingga juga ada industri juga kan, Mas, di sana. Nah ini membuat kenapa kok apa nggih? Nah ini mudah-mudahan besok UMR-nya bisa naik gitu, Mas, sana. Tapi kan penentu UMR bukan kita, ada tripartit itu kan, Mas. Nah itu ya mudah-mudahan seperti kan kalau mau naik ya dinaikkan dulu UMR-nya. Karena sekarang orang tua kadang didik di daerah saya, di dapil saya didik untuk jadi pegawai, Mas. Padahal anaknya belum pasti mau jadi pegawai. Lah itu mau jadi pegawai, suruh sekolah, suruh kuliah, nanti harus jadi pegawai di balik meja dan sebagainya. Cuman kadang anaknya sharing dengan kita, kalau bukan purun jadi, Mas, jadi pegawai. Tapi kok orang tua pengen seperti ini. Nah, ini kadang yang orang nggak denger seperti itu. Tapi apapun karena keinginan orang tua ya harus kadang kita ikuti, kadang kita jalani kan gitu. Mas PP Komisi Ekonomi ya, atau komisi apa ya? Pendapatan, Mas. Pendapatan. Keuangan dan pendapatan. Keuangan dan pendapatan. Nah, hal yang perlu dikritisi dalam perjalanan Mas PP sebagai anggota dewan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Apa, Mas PP? Kalau pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai koridornya, Mas, jalannya. Cuman kalau pendapatan ini juga kadang yang berhubungan dengan masyarakat kecil itu kadang mulai beberapa tahun ini kita lepaskan, dalam artian sewa lahan di pinggir sungai. Itu kan kadang masih, Mas, punyanya apa namanya SDM atau punya PSDA. Itu kan mereka untuk apa, kalau bahasa Jawa ini mepeni kunir, jahe gitu loh, Mas, untuk biar kering. Itu kadang mereka masih sewa.
gitu. Di tepi sungai itu ya? Di tepi sungai, pinggir-pinggir itu, bantaran-bantaran itu. Nah ini kadang kayak gini kok juga diminta dan sebagainya. Nah tapi ini udah mulai kita perbaiki. Cuman justru kita mengoptimalkan pendapatan dari perbankan, Mas. Mungkin yang ada Bank Jateng, BPRBKK, kemudian Prusda ini juga perlu, karena jangan sampai Prusda itu yang kayak direkturnya, tapi perusahaannya yang defisit kan itu. Gitu. Tapi saya baru tahu ya kalau di tepi sungai itu kan memang kalau sepadan tepi sungai itu kan memang milik BPWS atau Dinas PSDM. Memanfaatkan itu dikenakan ini ya? Ada, yang sewa itu ada. Itu sewa, tapi mulai beberapa tahun ini ada sebagian kita hilangkan. Karena juga petani kan kalau tidak sewa takutnya nanti ada apa-apa. Nah, kita kan pernah ketemu dengan mereka juga. Sewa, memang sewanya murah, cuman bagi saya kalau memang apa sih kalau punya pemerintah yang tidak kita lepaskan untuk masyarakat, yang penting haknya itu masih milik pemerintah, tapi kalau dipakai digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat kan monggo gitu kan. Gitu. Oke, ini salah satu bentuk perjuangan yang sudah dilakukan Mas PEP ya sebagai anggota Dewan ya Mas, yang membebaskan persewaan lahan. Komisi ini satu komisi yang kecil-kecil yang berhubungan dengan masyarakat kita bisa berikan cuma-cuma dengan dalam waktu pengawasan itu. Ini agak kurang populer ya sebenarnya Mas ya, tapi dampaknya cukup besar ya. Untuk orang-orang tertentu. Oke, Mas PB nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Pemirsa Jawa Pos TV, kita akan lanjutkan obrolan kita bersama dengan Mas PB di Jateng Talk. Saksikan Automadness yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Automadness hadir setiap hari Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Baik pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama anggota legislator DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mas Bambang Eko Purnomo, yang juga Ketua Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Tengah. Kita berada di segmen terakhir. Ringan-ringan aja nih Mas PEP sebagai Ketua Ormas dan juga anggota Dewan tentu sangat sibuk. Kalau anggota legislator paling sering datang ke wilayah Dapil ya, daerah Banjarnegara, Purbalingga. Wonosobo ya berarti ya Mas? Purbalingga, Kebumen, Banjarnegara. Oh, Kebumen, Banjarnegara. Dan juga sebagai Ketua Pemuda Pancasila 35 kabupaten dan kota. Gimana ini ngatur waktunya untuk organisasi sebagai anggota Dewan dan untuk keluarga ini Mas? Nah ini Mas yang menarik. Kalau saya ada waktu dan mampu dijangkau pulang, saya pulang. Karena pagi saya pasti punya kewajiban untuk nganter anak saya. Wajib itu ya? Wajib. Nganter anak saya sekolah. Dari yang, kalau yang satu kan udah besar Mas. Sudah mau lulus ini. Kuliah di UNS kedokteran. Oh, udah bisa bentar lagi ya. Sudah mau sarjana kedokteran. Kalau yang kecil kan SMP kelas 3, di SMP 2 Semarang itu. Mumpung dia masih mau kita antar Mas. Kalau saya gitu. Mumpung masih mau kita antar, belum punya dunia sendiri, saya harus ngantar. Walaupun saya datang sampai rumah jam 3 pagi bangun lagi, nganter, setelah itu tidur lagi nggak masalah. Yang penting saya harus bisa nganter anak saya. Nanti itu kemudian sebisa saya, kalau misalnya anak saya minta ditemani kemarin dan memang tidak bertabrakan dengan jadwal yang itu, saya akan berusaha. Walaupun hanya ngantar nonton atau mungkin jalan-jalan atau makan, saya ikuti. Dan pembagiannya biasanya kan tidak setiap hari ada acara juga Mas. Kalau di kedewanan kan sudah terdaftar jadwal. Kalau di organisasi juga terjadwal juga. Makanya di sela-sela kalau misalnya mumpung ini kan ada tol juga,
saya bisa jangkau, tidak harus nginep. Walaupun sediakan nginep, saya pulang. Kalau misalnya acaranya malam, saya kirim sekretaris atau ketua bidang atau wakil ketua, nanti pas gong acaranya saya baru datang. Itu. Tapi setidaknya bahwa semuanya harus saya jangkau, Mas. Dengan resiko seperti itu, karena memang keluarga bagi saya sangat penting. Keluarga, orang tua itu sangat penting, karena ya apa nggih, Mas? Nggak ada orang yang bisa berdiri sendiri, Mas. Kadang ketika lelah, capek, kita kembali ke keluarga, itu kita menjadi fresh. Kadang pulang melihat senyuman anak, senyuman istri itu obat lah, ibaratnya gitu. Wah, hidup dengan saya ini ya. Kesempatan mengantar anak itu nggak akan terulang kembali. Betul. Kesempatan itu harus dimanfaatkan, kenangan juga. Itu juga membentuk image anak ya ke orang tua ya. Saya pernah diceritain bapak saya, Mas. Ketika bapak saya tanya kepada saya, atau waktu bapak saya dengan eyang saya, bapak saya dengan eyang saya waktu kecil itu tanya, Pak, niku nopo? Oh, kuwi kupu-kupu nang, itu kupu-kupu. Terus tanya lagi, Pak, itu apa? Itu kupu-kupu juga. Sampai berkali-kali tanya, kemudian kok dengan tidak bosannya yang saya menjawab apa yang ditanyakan bapak saya. Ini kemudian besar, bapak saya sudah besar, sudah itu gantian ditanya yang saya yang sudah sepuh, nang ku apa nang? Niku manuk empret, Pak. Kuwi lho nang, nggih manuk empret. Tanya lagi, Pak, kok takon terus? Nah, terus itu bapak saya memberikan sanepo bahwa semakin kita tua, semakin kita kembali ke anak-anak, dan kita dulu sabar menghadapi kamu kecil. Saya harap juga harapan saya ketika saya tua, kamu sabar juga menghadapi saya. Dan itu membuat kita terenyuh dapat cerita-cerita seperti itu, Mas. Karena memang ketika kita dengan anak kita kan dia bertanya dengan satu fokus atau satu barang itu sampai berkali-kali kita jawab. Tapi kadang kita besar, kita dengan orang tua kita, kadang kita tanya sekali dua kali kita marah kan. Tapi setelah diceritakan, dibukakan memori itu baru kita nangis, kita minta maaf lah. Itu kadang yang membuat kita waktu tidak mungkin kembali. Betul. Dan itu. Ini apa? Itu nilai keluarga bagi Mas Bebe ya. Terakhir ini Mas Bebe, khususnya untuk Kota Semarang, sebagai warga Kota Semarang, bagaimana Anda melihat perkembangan kota ini? Kota Semarang bagus, Mas, semakin bagus dari hari ke hari, semakin bersinar ya, bersinar. Kemudian tapi dulu kan Semarang kota atlas waktu kita kecil. Betul. Nah sekarang kan Semarang hebat itu sebagainya. Itu kan banyak juga yang memori-memori yang lama yang hilang kan di situ. Jadi kayak itu dulu waktu saya kecil Taman Kabi, jadi Taman Indonesia kaya dan sebagainya. Jadi tapi yang lama banget, kota lama dihidupkan lagi dan sebagainya. Kenapa nggak dikembalikan seperti dulu? Walaupun namanya itu biar orang mengingat betul bahwa Semarang ini punya sejarah. Semarang ini punya pertempuran 5 hari. Semarang ini punya ini, dan itu yang menjadi ciri khas kota Semarang dipertahankan. Kalau kami loh, Mas, sebagai anak Semarang ya tinggal di tengah kota, Mas, karena pertempuran 5 hari kan kita tinggal jalan sampai Tugu Muda 5 menit depan hidung gitu. Depan rumah. Udah jalannya kalau ada apa namanya karnaval itu kan mesti tinggal ke jalan besar, jalan 1 menit sudah kelihatan depan rumah, kelihatan lah. Dari situ kita kan menjadi saksi sejarah bagaimana Semarang ini dengan metode gaya kepemimpinan masing-masing kepala daerahnya, tapi setidaknya bisa mengangkat. Karena sekarang ini sudah banyak juga yang ditingkatkan dan sebagainya, cuman harapan kami Semarang ini bisa meluas. Dalam artian yang menjadi fokus yang perlu dibenahi kalau menurut Anda? Keramaian jangan dari satu titik, Mas. Kadang keramaian kan dari satu titik di Simpang 5, Tugu Muda, tapi kita buat di pojok-pojok, jadi semuanya bisa menjadi kota satelit gitu, Mas. Merata. Nah, jadi kan sekarang ada kota satelit kan, Togosari satelit, BSB satelit. Kemudian kenapa di tiap-tiap itu ada keramaian-keramaian, sehingga kalau mencari keramaian di Semarang, di mana sih masuk Semarang? Ini sudah masuk kota. Karena kita dikelilingi kabupaten, Mas. Betul. Di kabupaten dan perbatasan-perbatasannya itu kadang tidak
begitu kelihatan oh ini kabupaten atau kota Semarang, tapi setidaknya kalau orang masuk Semarang, oh ini udah masuk Semarang, ada ciri khas khusus. Dan warga Semarang itu ramah-ramah, Mas. Iya, betul. Mana ada kegiatan ribut seperti apapun besar di negara ini, Semarang tetap kalem. Iya, damai. Gitu. Okupansi hotelnya juga tinggi, paling tinggi dibandingkan yang lain. Nah ini perlu dipertahankan. Sebenarnya tinggal bagaimana masyarakat ikut bareng-bareng menjaga kota Semarang. Kota Semarang ini luar biasa. Apapun dari saya kecil sampai sekarang kan tidak pernah tinggal luar di Semarang, kan nggak pernah. Dari TK, SD, SMP sampai berkeluarga. Iya. Dapatnya orang Semarang lagi juga. Tetangga kampung ya. Berarti tinggal siapa yang memimpin ya, Mas PP ya, untuk bisa semakin memajukan kota Semarang. Baik Mas PP, terima kasih waktunya sudah hadir di studio Jawa Post TV. Sukses untuk Mas PP. Amin, amin. Dalam kiprahnya, baik sebagai politisi maupun sebagai ketua organisasi masyarakat ke depannya Mas PP. Demikian pemirsa Jawa Post TV, perbincangan kita bersama dengan Mas PP, anggota legislator dan juga Ketua Ormas Pemuda Pancasila Jawa Tengah. Saya Sulisesa pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.